Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Palma berdasarkan Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Orang bisa berubah dari baik ke jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa ketika pelukis terkenal Leonardo da Vinci diminta untuk menggambar perjamuan malam terakhir pada loteng Capella Sixtina di Roma, ia kesulitan mendapatkan model-model khususnya untuk melukis wajah Yesus. Tetapi setelah bekerja keras, akhirnya dia menemukan seorang model yang sungguh-sungguh mencerminkan sifat-sifat Yesus yang lemah lembut, belas kasih, dan suka mengampuni. Dalam waktu yang relatif cepat, dia berhasil melukis wajah Yesus. Demikian juga ketika ia menggambar wajah rasul-rasul seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Thomas, dan lain-lain. Namun kesulitan muncul lagi ketika dia harus melukis wajah Yudas Iskariot. Ia tidak dapat menemukan seseorang yang sungguh-sungguh mencerminkan Yudas Iskariot yang ambisius, cemburu, dan rakus. Sesudah bertahun-tahun mencari, akhirnya dia menemukan seorang terdakwa di ruang pengadilan. Orang itu dituduh sebagai pembunuh, penipu, dan pengkhianat. Leonardo da Vinci membawa orang itu ke Capella Sixtina di Roma guna menjadi contoh lukisan wajah Yudas. Ketika Leonardo da Vinci mulai membuat lukisan, tiba-tiba orang itu menangis. Dengan terkejut, Leonardo da Vinci bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Orang itu menjawab, "Apakah Tuhan sudah lupa dengan saya? Beberapa tahun lalu, Tuhan telah menggambar saya sebagai model untuk Yesus. Tetapi sekarang Tuhan melukis saya sebagai model untuk Yudas Iskariot." Ternyata orang yang sama itu telah digunakan oleh Leonardo da Vinci untuk menjadi model bagi Yesus dan Yudas Iskariot. Dia telah berubah dari orang yang baik seperti Yesus kepada orang yang jahat seperti Yudas Iskariot. Saudara-saudari terkasih, orang bisa berubah bukan saja dari orang jahat kepada orang baik, tapi juga sebaliknya dari orang-orang baik menjadi orang-orang jahat. Hal seperti itulah yang terjadi pada orang-orang Yerusalem ketika Yesus memasuki kota itu, sebagaimana telah ditunjukkan oleh dua bacaan Injil hari ini. Dalam Injil yang dibacakan di luar gereja, kita mendengar bagaimana orang-orang Yahudi menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja. Mereka berdiri sepanjang jalan menyambut kedatangannya dengan penuh antusias dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Hosana Putra Daud, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian, di dalam kisah sengsara, orang-orang yang sama berteriak-teriak menuntut hukuman mati atas diri Yesus. "Salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Jangan Dia, melainkan Barabas. Biarkanlah darahnya turun ke atas kami dan ke atas anak-anak kami." Orang-orang yang sebelumnya ramai-ramai bersorak-sorai menyambut Yesus sebagai Raja, kini berteriak-teriak memperlakukan Yesus sebagai seolah-olah penjahat. Mereka telah berubah dari orang-orang yang baik kepada orang-orang yang jahat. Tetapi bukan cuma mereka yang berubah menjadi orang jahat atau berlaku jahat, melainkan orang-orang lain yang juga turut terlibat dalam proses penyaliban Yesus, seperti kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, Pilatus, Yudas Iskariot, dan para serdadu.
Semua mereka mungkin ayah yang baik, adalah orang-orang yang baik, suami yang baik, tetapi kemudian menjadi orang-orang yang jahat karena bermacam-macam alasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dengan merayakan Minggu Palma, kita memasuki Pekan Suci, yakni sebuah pekan yang disiapkan secara khusus untuk merenungkan kembali makna penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Selama Pekan Suci ini, mungkin kita akan mempersalahkan orang-orang Farisi, para ahli Taurat, Pilatus, Kaifas, atau siapa saja yang telah turut menyebabkan Yesus disalibkan. Tetapi barangkali tidak pada tempatnya kalau kita cuma mempersalahkan orang-orang itu. Dalam cara tertentu, kita juga mungkin telah turut menyebabkan Yesus disalibkan di Golgota. Karena itu, marilah kita menggunakan Pekan Suci ini sebagai kesempatan untuk menyilih dosa-dosa kita, agar ketika Kristus bangkit pada hari raya Paskah, kita pun turut dibangkitkan dari kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.